Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ali Warno, Echa Sisilia, Yatno Merevka, dan saya sendiri Hadi Surinto. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pemrograman web lanjut tentang Indata Informasi Kepegawaian. Saya akan menjelaskan tampilan aplikasi yang kita rancang. Jadi ada tampilan utama login, di mana ini ada logonya untuk masukin nomor induk pegawainya, password, serta tombol login. Setelah itu, jika kita klik login, akan muncul ke tampilan dashboard. Yang pertama pegawai. Dalam menu di sebelah kanan itu ada pegawai, presensi, sekolah, dan riwayat kerja. Pada menu pegawai akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada kolom untuk mencari data pegawai. Lalu di bawahnya ada data-data yang telah tersimpan. Ini untuk mencari, tombol untuk mencari, dan ini tombol untuk menambah. Jika diklik, itu akan muncul seperti ini untuk memasukin nomor induk pegawai, nama, serta data-data lainnya. Ini untuk memilih gambar, tombol batal, dan tombol simpan. Setelah itu, kita akan masuk ke tampilan berikut. Ini untuk tampilan berikutnya, presensi. Ini untuk memasukkan tanggal dan tanggal awal bulan sampai akhir. Untuk nomor induk, masukin nama dan total kehadirannya akan diakumulasi di sini. Ini untuk di filter, tombol filter. Kemudian ini untuk halaman pendidikannya. Jika diklik akan muncul seperti ini. Ini untuk memasuki nama data pegawainya atau enggak nomor induknya. Terus ini tombol untuk pencariannya. Jika di input, data-datanya akan masuk ke halaman ini. Ada kode pendidikan, nomor induk, sekolah asal, sarjana, S1, D3, dan S2. Ini untuk tombol batal dan tombol simpan. Kemudian di tampilan halaman berikut ada penginputan riwayat pekerjaan. Di sini ada kode riwayat kerja, nomor induk pegawai, tempat kerja, dan bagiannya. Itu ada tombol batal dan simpan. Kemudian ini yang halaman sebelumnya untuk memasukin nomor dan nik si pegawai. Ini tombol untuk mencari. Itu aja, Bang. Kemudian saya terangkan di bagian database. Sebentar. Di bagian database ini kita membuat databasenya PWL ke pegawaian. Di pegawaian itu kita membuat lagi tabel-tabel seperti absen, pegawai, pendidikan, dan riwayat kerja. Nah, dari database ini kita membuat dari tabel absensi. Tabel absensi itu terdiri dari 5 kolom, 1 NPK, nama, tanggal, masuk kerjanya, dan keluar kerja. Dan di tabel pegawai itu juga terdapat kolom, ada 11 kolom ya, 10 kolom, yang terdiri dari 1 NPK, username, tempat lahir, tanggal, alamat, nomor telepon, email, bagian kerja, password untuk loginnya, dan ini gambar pegawai.
foto atau foto pegawainya. Dari database tabel pendidikan ini, dari tabel pendidikannya ini terdiri dari kolom kode pendidikan, NPK, SKA, D3, S1. Ini nanti akan diinput di tabel pegawai, tampilan pegawai di webnya. Riwayat kerjanya ini berdasarkan kolom ada 4, satu ID-nya, NPK, tempat kerja, dan bagian pegawainya. Baiklah, saya akan menjelaskan codingannya, di mana saya menggunakan editor Visual Studio Code. Saya menggunakan metode MVC, di mana ada model. Ini untuk menangani database. Ada view. Ini untuk menangani tampilan dari aplikasinya. Segala tampilan ada di sini. Terus ada controller. Di sini kontrol merupakan menjembatani model database dengan view-nya. Terus kami juga menggunakan router, di mana ini berfungsi untuk merouting setiap URL atau link yang dikirim. Pertama, saya membuat tampilannya dulu, di mana saya membuat tampilannya itu ada di view-nya itu ada admin. Nah, sini ya admin. Ada data pegawai. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu view, di mana view ini terdiri dari beberapa file. Ada absen, ada absen hasil di filter kayak gini, terus ada edit, ada input pendidikan. Ini saya pecah-pecah supaya nantinya bisa lebih sedikit ya yang saya dipecah-pecah supaya lebih mudah nantinya dipanggil, dimana sidebarnya itu merupakan dia berdiri sendirian, nantinya bisa dipanggil berkali-kali ya, supaya bisa menghemat codingan. Itulah intinya. Dimana kalau absen isi ini dia akan menampilkan name, nama, total hadir. Terus kita ngambil for each ini merupakan perulangan, datanya itu ngambil dari database, dimana dikontrol oleh absen. Nah, ini kontrol absen. Nah, dikontrol di sini, dimana data kontrol sendiri ngambil dari database dari absen model. Absen modelnya tuh kayak gini ya. Ngambil dari sini. Hasil filternya ini. Terus kemudian ada nav untuk tampilan di atasnya yang tadi sesuai yang dijelaskan oleh teman saya. Ada tampilan kontennya kayak gini. Terus langsung aja saya praktekkan ya, atau enggak saya akan sedikit menjelaskan tentang routernya. Nah, routernya kayak gini. Untuk lebih mudahnya akan saya praktekkan langsung, atau saya tampilkan langsung biar lebih jelas ya. Nah, ini pertama kali yang ditampilkan buat pertama kali ditampilkan yaitu menu login. Terus menu login ini dipanggil pertama kali yaitu karena di sininya tuh di routernya itu saya langsung set ke login ya,
supaya orang-orang kalau mau mengunjunginya login dulu. Nampilin apa loginnya? Nah, loginnya itu di sini. Nah, ini dia akan menuju ke user controller, di mana dia akan memanggil di mana user controller ini merupakan objek dari sini ya. Terus yang dipanggil itu yang dimasukkan function dari user controller itu, di mana functionnya itu kayak gini nih. Akan saya tunjukkan function user controller. Nah, login itu kayak gini. Nah, loginnya kayak gini. Ini koordinatnya. Terus 2023001 ya, nomor induk pegawai 2023001. Passwordnya kalau tidak salah tadi admin bisa masuk. Nah, ini tuh loginnya itu, mekanisme loginnya itu, nah ini ada user control. Nah, jadi berhasil loginnya. Ini saya hapus dulu ya. Ini hasil eksperimen saya tadi. Nah, maka akan menampilkan anggota menampilkan indeks. Nah, terus selanjutnya jalannya aplikasi ini, pencariannya udah jalan, cari saya nyari, pencariannya udah jalan, nyari Upin loh, jalan. Nah, di sini ini nama Aliwarno sebagai yang tadi udah diinput manual ya. Di sini kami juga bisa menambahkan data baru, umpama 2023 002, terus namanya Upin dan Ipin, ininya tempat lahirnya Malaysia, tanggal lahirnya tahun berapa ya, kira-kira tahun 2010 lah, Juni tanggal ya. Terus alamatnya Malaysia, nomor teleponnya Malaysia itu 06 kayaknya. Terus emailnya upin@yahoo.com ya. @yahoo.com. Terus bagiannya anggota, passwordnya Malaya ya. Terus input gambar Upin. Nah, Upin dan Ipin. Nah, nih. Kemudian disimpan. Nah, ini akan tampil Upin. Kemudian untuk absensi, karena ini absensi ini akan menampilkan pegawai-pegawai yang udah absen. Ini ada periodenya ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sampai bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Nantinya akan saya coba input manual ya untuk absennya, karena ini merupakan admin ya. Admin ini menunggu inputan absen dari pegawai yang terdiri dari nomor NIP pegawai, nomor induk pegawai, terus nama, total hadirnya dalam periode tertentu akan ditampilkan di sini. Nah, untuk pendidikan ini akan tampil Upin Ipin ya. Upin Ipin doang, karena kami tadi inputnya Upin Ipin doang. Ini itu kalau diupdate berarti ini jalannya itu
pendidikannya itu belum diupdate, belum diinput, makanya dia akan tampil. Sama halnya dengan riwayat kerja, dia kalau belum diinput riwayat kerjanya, dia akan tampil. Saya akan coba input riwayat pendidikannya, SMK, umpama sarjana. Ini tuh kalau nggak diinput ya error. Makanya umpama diinput sarjana pendidikan simpan, nah dia akan hilang. Berarti ini udah diupdate. Jadi data-data yang belum diupdate diinput dari pegawai, terus belum diupdate pendidikannya, dia akan tampil di sini. Kan tetapi kalau udah diupdate, dia akan sembunyi ya, di belakang lah gitu. Saya coba saya cari. Tadi itu Upin ya, Upin. Nah, akan tampil. Ini bisa juga berdasarkan nick. Berdasarkan nicknya ini dicari. Saya coba ya. Pakai nick yang dicari. Nah, tampil juga kan. Riwayat kerja juga gitu. Ini kalau belum diupdate, sama di PT Duta sebagai magang gitu, disimpan maka dia akan hilang. Tetapi dia bersembunyi di belakang, dia juga bisa dicari. Tadi itu kalau nggak salah Upin. Nah, akan tampil. Nah, selanjutnya saya akan input manual yang buat absen. Sementara saya input manual ya, sebagai ngetes apakah bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Namanya itu Aliwarno. Tanggal masuknya itu tanggal 12 ya, hari ini. Kemudian jamnya itu mulai dari jam 7, jam 7.00, jam 7 ini aja dah. Terus jam pulangnya itu jam 15 input. Oke. Nah, coba saya input lagi ya. Tanggalnya saya ubah 13. Nah, ini. Jadi dia udah ada 2 ya. Untuk membuktikan bahwasanya kode absensinya itu udah jalan. Kemudian untuk yang ini coba yang Upin saya inputin tanggal 13 tanggal kok besok sih, kemarin dah. Tanggal kemarin dia masuknya dari jam 8 sampai jam 10 gitu. Buset, kerja Rodi. Terus saya coba insert lagi ya, yang ininya diubah tanggal 12 hari ini. Go. Ini udah ada 4 orang melakukan absen. Terus saya nyimputin lagi si Upin ini absennya tanggal 13 besok udah absen aja sekarang, boleh harusnya. Nah, karena ini merupakan simulasi ya nggak apa-apa lah ya. Di sini ada absen udah 1, 2, 3, 4, 5, di mana si Ali ini absennya 2 kali dari tanggal berapa nih? 12 sama 13. Ini Upin ini paling rajin nih, 3 hari dia berturut-turut. Lebih duluan dah masuk. Nah, di sini tuh akan di di filter saya coba. Nah, ini sesuai dengan database ya.
Ali itu 2 loginnya, absennya 2 kali, si Upin 3 kali, 3 hari masuknya. Ini akan numpuk terus sesuai dengan, bukan numpuk sih ya, akan menjumlahkan total semua absensi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi di sini akan banyak ya, akan numpuk banyak banget. Makanya saya kasih gini filter. Wah, baterainya lemah. Bentar ya guys. Baiklah, tadi terkendala baterai ya, lowbat. Sampai mana tadi? Ini akan terus sesuai dengan absennya, makanya ini mengakumulasi semua absen dia berapa kali absennya, maka akan hitung di sini sampai 100 kali, 100 hari ya, atau kalau setahun itu udah berapa hari, banyak kali ya. Makanya saya kasih filter kayak gini. Dan periode dari mau tutup buku itu dari tanggal 1 sampai dari tanggal 1 bulan 8 Agustus ya. Terus sampai tutup bukunya itu mau tanggal 30 atau 31. Ini melakukan absen berapa kali, mau masuk 21 hari kah, atau enggak kan kalau 1 bulan itu libur 4 hari itu 4 hari, 2 hari itu masuknya 5 hari, 4 kali itu kan udah 20 hari ya masuknya dong. Di sini tuh masih ya, dari periode ini sampai periode ini ahli melakukan absen 2 hari, berarti dia masuk 2 hari doang. Enak kali ya. Terus supaya untuk membuktikan ya, saya filter dari tanggal 12 sampai 13 ya. Dari tanggal 12 sampai tanggal 13, maka Upin masuk 2 hari, Ali masuk 2 hari. Ini udah selesai filter ya guys ya. Oke, ini tampilan ya, pegawainya. Ini absennya udah jalan sesuai dengan tampilan yang tadi yang dijelasin sama teman saya. Terus pendidikannya ini kalau di sini belum diupdate data karyawannya, di sini akan tampil. Itu juga dengan riwayat. Coba saya nambah lagi 2023 terus namanya siapa gitu, sapi kok sapi jadi kayak gitu ya, bukan dah, jangan user tempat lahirnya di SD di Sumenep. Terus tanggal lahirnya hari ini, baru lahir karena ini idenya baru hari ini gitu. Jatim, alamatnya Jatim, lengkap ya, nggak apa-apa lah. Kemudian nomor telepon, terus user @yahoo.com gitu, yahoo.com, bagiannya sama admin atau terus kemudian passwordnya admin, terus kita coba cari user apa enggak. Ada nih user akun, kita upload ya gambarnya. Nah, berhasil guys, ya. Nah, sesuai dengan saya bilang tadi, di sini tuh kan tampil karena ini belum diupdate pendidikannya gitu. Kita dapat dapat data dari mana bahwasanya dia itu pendidikannya SLTA atau S1 sarjana pendidikan terakhirnya, SLT-nya di mana gitu. Kita dapat dari CV mereka, baik itu dari email maupun dari secara hard print apa sih. Nah itu dah pokoknya dapatkan dari surat lamaran mereka atau CV mereka ya. Begitu. Terus sarjana
tadi pendidikan ya, sekarang bukan pendidikan. Belum sekolah sarjana, dia cuma tamatan SMK bang. Nah, udah kosong ya. Ternyata si user ini umpama udah ternyata si user ini ngelanjutin pendidikannya nih setelah kerja di PT kita, dia ini ternyata sekolah lagi. Makanya bisa di sini diupdate ya pendidikan. Tadi cari aja namanya user atau nomor pokoknya, nomor induk pegawai, nomor pokok pegawai, itu dah pokoknya. Tadi berapa sih? 20230002 cari. Nah benar. Ternyata dia ini lanjutin sekolahnya sampai 1 sarjana, Eskom, sarjana komputer, sarjana strata 1, sarjana komputer. Nah, sarjana komputer. Nah, udah diupdate. Tampilnya di mana ini nantinya? Kita bisa cari sama user. Kita bisa cari. Nah, nantinya data-data ini akan tampil di usernya, di pegawainya, di akun pegawainya masing-masing. Dia tuh akan tampil pendidikan segala macam, riwayat kerjanya gitu. Terus wah ternyata si user ini punya banyak pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya tuh terakhir di PT Mimpi, kerjaannya ngelamun gitu. Simpan. Nah udah berhasil ya. Gimana kalau mau nampilin semua data yang ada? Tinggal klik aja nih tombol cari. Nah ada 2. Nah gitu ya. Mungkin itu dari saya, dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantinya ini akan kami kembangkan lebih lanjut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya belum guys, ternyata ininya tombol laptopnya belum di ini ada tombol logout ya. Dan kemudian kalau gini kita mau hapus data ini, si Ipin udah pindah ternyata ya, udah pindah ke luar negeri, pulang ke Malaysia, dan dia udah berhenti resign dari kami, dari perusahaan kami. Maka kami akan hapus karena dia udah resign kan. Maka akan tuh tampil alert. Apakah mau hapus apakah agak, takutnya dia kan, kenapa ditampilin ini, takutnya dia itu salah ngeklik, maka dia akan dikonfirmasi, karena kalau dihapus kan semua datanya akan hilang, begitu dia. Coba saya hapus. Nah udah habis kan, udah nggak ada. Di absensi juga si Ipin harusnya nggak ada. Nah nggak ada juga tuh karena udah dihapus. Di pendidikan ada nggak Ipin? Upin kosong, nggak ada. Begitupun di riwayat kerja, si Ipinnya nggak ada. Nah, adanya user doang. Nah gitu guys. Selanjutnya itu tombol logout. Logout ini sederhana ya, dia juga menampilkan ini menampilkan ini juga. Jika di oke maka akan keluar. Oh iya, satu lagi guys, tadi kan udah input pegawai, data pegawai itu ada password. Kami melakukan inskripsi ya. Skripsi melalui hash kayak gini nih.
pegawai controller. Ini kan ada upload gambarnya kayak gini, dia dibatasin. Terus tempatnya juga ada di upload, foldernya folder upload. Coba kita lihat di folder uploadnya itu. Nah ini, nah data-data gambar-gambar yang udah di uploadnya. Terus apa tadi, oh password itu udah diinskripsi pakai hash. Nah ini hash, begitu kira-kira. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.